Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita masih bisa dipertemukan sampai pada saat ini. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta Bella dengan NIM 221220083 dari kelas PBA 3C. Di sini saya akan mempresentasikan dari tema 2 dengan judul Landasan, Asas-asas, dan juga penerapannya. Selamat menyaksikan. Apa sih itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang secara konseptual digunakan di dunia pendidikan. Tanpa adanya landasan, suatu pendidikan itu akan berjalan tanpa tujuan yang pasti. Landasan dan asas sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan juga masyarakat bangsa tertentu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa landasan pendidikan yang sangat memegang peran penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Ini ada beberapa macam landasan pendidikan. Ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan juga landasan ilmiah dan teknologi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu landasan filosofis, apa itu landasan sosiologis, dan lainnya. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok yang ada di dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan itu. Antara filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, adapun pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakat di Indonesia dilandasi oleh filsafat yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh penerapan landasan filosofis yang ada di lingkungan sekolah misalnya seperti penerapan kurikulum yang sesuai dan juga pembelajaran nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila yang kemudian diajarkan melalui pelajaran PKN. Yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan pendidikan yang berhubungan dengan kehidupan atau kondisi sosial antara peserta didik dan juga pendidik. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, ada yang dinamakan pendidik dan juga peserta didik, menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Contoh penerapan landasan sosiologis yang ada di lingkungan sekolah misalnya seperti diadakannya gotong royong di lingkungan sekolah dan diadakannya piket secara berkelompok yang juga mengajarkan tentang kerjasama di antara para peserta didik. Ketiga ada landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur kebudayaan yang menjadi jati diri bangsa tersebut. Kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan secara informal, pendidikan non-formal, dan juga pendidikan formal. Contoh penerapan landasan kultural yang ada di lingkungan sekolah misalnya seperti adanya mata pelajaran bahasa Jawa dan juga seni budaya, di mana dengan adanya pembelajaran
bahasa Jawa dan juga seni budaya ini bertujuan agar siswa dapat melestarikan dan juga melestarikan budaya dan lebih memperdalam tentang bahasa Jawa dan juga budaya-budaya daerah setempat. Keempat ada landasan psikologis. Landasan psikologis, pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh karena itu, landasan psikologis ini merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan cara proses belajar peserta didik. Penerapan landasan psikologis yang ada di lingkungan sekolah misalnya seperti adanya guru BK yang selalu mengatasi atau menyelesaikan masalah para peserta didik. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun IPTEK memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan IPTEK menjadi bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam pewarisan dan juga perkembangan IPTEK. Sementara itu, sekarang perkembangan IPTEK ini sudah sangat pesat. Oleh karena itu, muatan utama dari kegiatan pendidikan adalah IPTEK. Maka, setiap perkembangan IPTEK harus segera diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan IPTEK tersebut ke dalam isi bahan ajar. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Dilihat dari maknanya, maka antara landasan dan asas-asas ini memiliki makna yang hampir sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya asas pendidikan ini lebih memfokuskan perhatiannya kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Di sini saya akan membahas tentang 3 asas. Ada asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan juga asas kemandirian dalam belajar. Pertama ada asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwasanya setiap orang berhak untuk mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib yang umum. Dalam penyelenggaraan asas Tuturi Handayani ini berarti bahwa kepada peserta didik diberi kesempatan untuk mandiri. Artinya, dalam kegiatan pendidikan, pendidik bukanlah segala-galanya, akan tetapi kepada peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri tanpa harus dicampuri, diperintah, bahkan dipaksa. Dengan cara yang demikian, maka kegiatan belajar mengajar tidak berpusat pada guru, akan tetapi berpusat kepada peserta didik sendiri. Sebagai asas yang pertama, asas Tuturi Handayani ini merupakan inti dari sistem Among perguruan taman siswa. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sastrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Ini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo yang artinya jika di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, dan Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang selanjutnya ada asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat ini merupakan sebuah sistem dengan konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa atau kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup yang sering juga disebut dengan pendidikan sepanjang raga atau long life education bukanlah sesuatu yang baru. Pada abad ke-14 lampau, tepatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW,
Ide dan konsep itu telah disiarkannya dalam bentuk satu imbauan. Dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu oleh kalian dari mulai sejak dibuayan hingga liang lahat. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Di sini asas Tuturi Handayani dan asas belajar sepanjang hayat ini secara langsung berkaitan erat dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru, namun guru ini selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan juga motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Yang kedua, guru sebagai informator. Di sini guru harus menyadari bahwasanya dirinya itu merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada, sehingga guru perlu memberikan dan mencari informasi selain pada dirinya sendiri. Adapun sebagai motivator, yaitu pendidik mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Selanjutnya ada penerapan asas pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam kaitannya penerapan asas Tuturi Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang kita temui. Yang pertama ada keadaan yang ditemui. Yang pertama ada peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui seperti usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan. Yang kedua ada permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Yang pertama ada masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Yang kedua ada masalah peranan pendidik, dan yang ketiga ada masalah tujuan belajar. Selanjutnya ada pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama ada mengembangkan komunikasi dua arah. Seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan oleh seorang pendidik. Dengan demikian, peserta didik akan terdorong untuk belajar mandiri, tidak tergantung kepada pendidik saja. Yang kedua, ada menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan juga organisator. Fasilitator sebagai penyedia layanan, misalnya memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Informator sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Motivator sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik, sedangkan organisator itu pendidik membimbing peserta didik menyelesaikan tahap pembelajaran yang ada. Selanjutnya, ada mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Ada beberapa upaya pengembangan dalam penerapan asas-asas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.